Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Yunasti Anika Agustin, Nancy Latifatul Afidah, kemudian Lailatur Rohmah, Muhammad Anjas Radenta, Fauziah Ernawati, yang terakhir Alvina Khairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan fungsi X merupakan limit dari rasio antara perubahan Y terhadap X untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. 1. Elastisitas permintaan. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan fungsi P atau fungsi harga, maka elastisitas permintaannya adalah persentase delta QD atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase delta P atau persentase perubahan harga sama dengan EQD atau elastisitas jumlah barang yang diminta dibagi EP atau elastisitas harga sama dengan limit perubahan harga mendekati 0. Delta QD per QD dibagi dengan delta P per P sama dengan DQD per DP, yang mana ini adalah turunan pertama dari fungsi permintaan terhadap harga, kemudian dikalikan dengan P per QD. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila jumlah dari elastisitas permintaan tersebut lebih dari 1. Kemudian bisa dikatakan bersifat elastis uniter apabila jumlah dari elastisitas permintaan tersebut sama dengan 1. Dan dikatakan bersifat inelastis apabila jumlah dari elastisitas permintaan tersebut kurang dari 1. Agar teman-teman lebih paham mengenai elastisitas permintaan, simak contoh soal berikut ini. Yang pertama, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25-3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Diketahui QD sama dengan 25-3P kuadrat. Lalu diturunkan menjadi Q aksen D sama dengan D QD sama dengan min 6P. D artinya diferensial atau turunan. Yang diturunkan di sini adalah min 3P kuadrat diturunkan menjadi min 6P. Sehingga kita bisa mencari atau menghitung elastisitas permintaannya dengan rumus DQD per DP atau dibaca turunan fungsi permintaan terhadap P dikali P per QD atau fungsi permintaan diperoleh sama dengan min 6P kali P per 25 min 3P kuadrat. DQD tadi sama dengan min 6P dikali P sama dengan 5 per 25 min 3P kuadrat. 3 kali 25 kuadrat sama dengan 75. Diperoleh sama dengan min 6 kali 5. Ini diperoleh dari turunan fungsi permintaan terhadap P tadi. Dikali 5 per 25 min 75 sama dengan min 6 kali 5 sama dengan min 30 dikali 5 per min 50 sama dengan min 30 kali 5 per min 50 sama dengan 3. Sehingga sifat elastisitas permintaan ini bersifat elastik. Artinya, apabila harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Yang kedua,
Permintaan akan suatu barang dicerminkan oleh D sama dengan 4 min P, di mana D melambangkan jumlah barang yang diminta dan P adalah harganya per unit. Hitunglah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3 dan pada tingkat permintaan D sama dengan 3. Diketahui D sama dengan 4 min P, lalu diturunkan menjadi D aksen sama dengan min 1. Yang diturunkan adalah min P, sehingga min P diturunkan menjadi min 1. Yang ditanya pada P3 sehingga diperoleh D-nya sama dengan 4 min 3 sama dengan 1. Artinya, jika P sama dengan 3, maka D-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh elastisitas permintaannya dengan rumus turunan dari D tadi dikali P per D sama dengan negatif 1 kali 3 per 1 sama dengan negatif 3 atau bersifat elastik. Lalu yang kedua, jika pada D sama dengan 3 maka P-nya sama dengan 1. Diperoleh elastisitas permintaannya dengan rumus yang sama, yaitu turunan dari D tadi kali P per D sama dengan negatif 1 kali 1 per 3 sama dengan negatif 1/3, sehingga bersifat inelastik. Nah, dalam konsep elastisitas permintaan sendiri yang dipentingkan adalah besarnya angka hasil perhitungan. Apakah angka tersebut lebih besar, sama dengan atau lebih kecil dari 1. Sedangkan tanda yang di depan hasil perhitungan seandainya negatif itu diabaikan. Jadi dapat menentukan elastik atau inelastik atau uniter elastik itu yang dilihat hanya angkanya, bukan tandanya. Misal yang dimaksud kurang dari 1, contohnya itu setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Selebihnya jika 1, 2, 3, dan seterusnya itu bersifat elastis atau elastik meskipun tanda di depannya adalah negatif. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran istilahnya yang lengkap yaitu elastisitas harga penawaran, atau dalam bahasa Inggris disebut price elasticity of supply. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan Is sama dengan F dalam kurung P, maka elastisitas penawarannya yaitu elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah barang per persentase perubahan harga sama dengan EHS per EP sama dengan limit delta P menuju 0 delta HS per HS per delta P per P sama dengan diferensial HS per diferensial P dikali P per HS. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila elastisitasnya lebih besar dari 1. Elastik uniter jika elastisitasnya sama dengan 1 dan inelastik bila elastisitasnya kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Oke, kita masuk ke contoh pertama ya. Ini ada soal nih, kita baca bareng-bareng ya. Ketika harga kue keranjang itu Rp800, jumlah kue yang ditawarkan itu sebanyak 700 buah. Sementara ketika harga kue keranjang naik menjadi Rp1.000, jumlah kue yang ditawarkan juga naik menjadi 900 buah. Oke, pertanyaannya tentukan elastisitas penawarannya.
Oke, kita jawab bareng-bareng. Pertama kita harus mengidentifikasi dulu P1 atau harga awalnya itu berapa? 800, berarti kita tulis 800. Harga berubah atau harga yang kedua tadi yang sudah naik tadi berapa? 1000, berarti kita tulis 1000 rupiah. Sekalian kita cari delta P atau pertambahan harganya berapa? Carinya dengan P2 dikurangi P1. Jadi 800 dikurangi P2 ini 1000 dikurangi P1 800. Jadi 1000 dikurangi 800 sama dengan 200. Sama halnya juga ketika kita mengidentifikasi Q atau penawarannya. Q1 700, Q2 900 buah. Jadi delta Q-nya adalah 200 buah. Apa yang ditanyakan? Elastisitas ya. Langsung kita jawab. Kita kembali ke rumus awal tadi. Kita pakai yang sudah bentuk simpelnya ya, bentuk yang sederhananya, yakni elastisitas ini disimbolkan yang simbolnya mirip huruf N ini. Kita baca aja elastisitas elastisitas penawaran sama dengan delta QS per delta P kali P per QS. Kita input atau kita masukkan variabel-variabelnya. Delta QS berapa tadi? 200. Delta P berapa? 200 juga. Dikali P tadi berapa? P yang pertama, kita pakai yang pertama aja, 800 dibagi QS atau Q, kita ambil Q pertama aja, berapa? 700. Berarti kita tulis 700. Kita operasikan ya, 200 per 200 kali 800 per 700. Jadi kita kali ya, 200 kali 800 jadinya 160.000 dan dibagi 200 kali 700 sama dengan 140.000. Kita bagi sama dengan elastisitasnya ya, sama dengan 8/7. Nah, kita ke jenis-jenisnya nih. Kalau 8/7 ini kira-kira lebih dari 1 sama dengan 1, kurang dari 1, 0 atau tidak terhingga. 8/7 berarti lebih dari 1. Otomatis ini elastisitasnya jenisnya adalah elastis ya. Benar elastis. Jadi barangnya atau keadaan ini, keadaan harga dan penawarannya ini elastis gitu. Masuk ke contoh kedua. Ada soal jika fungsi penawaran kedelai adalah QS, karena bentuknya fungsi ya, QS sama dengan 40P dikurangi 10.000, berapa jumlah barang yang ditawarkan pada harga 1.000 rupiah, serta berapa besaran elastisitas penawarannya. Nah, berarti ini ada dua yang ditanyakan ya teman-teman, yakni jumlah barang Q-nya ketika P-nya adalah 1.000 dan satu lagi yang ditanyakan adalah elastisitas penawarannya. Langsung aja kita masukkan karena yang diketahui cuma satu fungsinya, jadi kita tulis QS sama dengan 40P dikurangi 10.000. Ditanya apa? A yang pertama tadi ya, Q jika Q adalah jumlah penawaran, jumlah barang yang ditawarkan, jika P sama dengan 1.000 rupiah. Dan yang ditanyakan keduanya adalah elastisitas. Kita jawab yang pertama. A ini maksudnya poin A ya, poin A. Q jika P sama dengan 1.000 rupiah. Kita identifikasi lagi. QS kita masukkan fungsinya. QS sama dengan 40P dikurangi 10.000. P-nya berapa? P-nya 1.000, kita tulis P 1.000. Kita langsung masukin ke dalam fungsinya ya. Kita substitusikan P ke dalam fungsi QS. QS sama dengan 40P min 10.000, jadi P-nya kita ganti sama 1.000. Langsung aja 40 dikali 1.000 dikurangi 10.000. 40 kali 1.000 sama dengan 40.000 ya. Dikurangi 10.000 sama dengan 30.000. Ketemu deh, kejawab bahwa jumlah barang ketika jumlah barang yang ditawarkan ketika harganya 1.000 adalah 30.000 barang. Sekarang kita tinggal cari elastisitas. Gimana caranya? Kita masukkan variabel-variabel yang sudah kita punya tadi. Pertama untuk fungsinya, QS sama dengan 40P dikurangi 10.000. Ada lagi tadi P-nya kita ngambil yang tadi ya, 1.000, dan Q-nya adalah 30.000. Sebelum itu kita harus cari
diferensialnya ya dari fungsi QS ini. QS per DP sama dengan karena kita sudah tahu bahwa hasil diferensial atau turunannya dari fungsi ini adalah 40, jadi langsung kita tulis 40, langsung kita masukkan ke dalam elastisitas ya, atau rumusnya. Jadi elastisitas penawarannya sama dengan 40 dikali 1000 per 30.000. Jadi 40 kali 1000 berapa? 40.000. 40.000 dibagi 30.000, elastisitasnya sama dengan 4 dibagi 3. 4 per 3, berarti kira-kira lebih dari 1, kurang dari 1, sama dengan 0, tidak terhingga. Tapi ini lebih dari 1 ya, berarti 4 per 3 berarti lebih dari 1, otomatis ini elastis lagi, gitu teman-teman. Elastisitas produksi. Pengertian elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produksi yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung X, maka elastisitas produksinya eta P sama dengan persen delta P per persen delta X sama dengan E per EX sama dengan limit delta X sama dengan 0, delta P per P per delta X per X sama dengan dP per dX dikali XP, di mana dP per dX adalah produk marginal dari X atau P aksen atau F aksen X. Contoh soal, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x kuadrat dikurangi x3 kuadrat. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. P sama dengan 6x kuadrat dikurangi x3 kuadrat. P aksen sama dengan dP per dx sama dengan 12x dikurangi 3x kuadrat. Eta sama dengan dP per dx dikali x per P sama dengan 12x dikurangi 3x kuadrat dikali x per 6x kuadrat dikurangi x3 kuadrat. Pada x3 eta sama dengan 36 dikurangi 27 dikali 3 per 54 kurangi 27 sama dengan 1. Pada x7 eta 8 sama dengan 84 dikurangi 147 dikali 7 per 294 dikurangi 343 sama dengan 9. Nah, itu tadi adalah materi seputar elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan dan ada yang ingin harus dijelaskan lagi, bisa langsung bergabung di grup WhatsApp seperti biasa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.